Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang prosedur. Nah, prosedur ini Ibu ambil dari dua referensi, yaitu referensi yang pertama itu adalah referensi buku yang sebelumnya, karangan Profesor Dr. Jogianto, dan referensi yang kedua itu adalah dari website yang sebelumnya juga pernah Ibu sebutkan, yaitu Tutorial Point. Sekarang kita langsung saja masuk ke pembahasan tentang prosedur. Yang disebut sebagai prosedur itu adalah suatu program terpisah atau dia memiliki blok sendiri yang fungsinya itu adalah sebagai subprogram atau program bagian. Prosedur itu bisa dipanggil berulang-ulang jika sudah disimpan ke dalam library dari Pascal kita. Prosedur itu diawali dengan kata prosedur dalam bahasa Inggris. Jadi ketika kita ingin menuliskan suatu prosedur yang bakal dipanggil, jangan lupa kita tuh harus menuliskan kata ini terlebih dahulu agar Pascal mengenali bahwa program yang kita buat tersebut adalah prosedur yang dimaksud. Biasanya prosedur ini itu kita manfaatkan atau kita gunakan jika ada suatu program kecil yang ingin kita pakai berulang-ulang sehingga kita tidak perlu menuliskannya berulang kali. Di sini Ibu akan memberikan gambaran bagaimana prosedur tersebut. Jadi kira-kira seperti inilah program besar yang mengandung suatu prosedur. Prosedur itu kita masukkan di dalam program yang besar. Dimana seperti biasa kalau kita ingin menuliskan suatu program, kita buat dulu program lalu judul programnya apa. Nah, kemudian kalau biasanya di sini itu kita tuliskan langsung badan program. Kalau kita ingin membuat prosedur, maka setelah judul program tadi itu kita bisa menuliskan prosedur kita. Cara penulisan prosedur itu sama juga dengan cara penulisan program. Kenapa? Karena memang prosedur itu adalah program juga, hanya dia program yang lebih kecil. Jadi kalau ketika kita menuliskan prosedur, kita juga harus menentukan variabel itu tipe datanya apa, diawali dengan kata begin dan diakhiri dengan kata end. Namun kalau untuk prosedur, n-nya itu harus mempergunakan tanda titik koma, bukan mempergunakan tanda titik. Nah, setelah kita menuliskan prosedur di atas ini, prosedur ini akan kita panggil di badan program kita. Kita masih sama seperti yang lalu, itu mempunyai badan program utama, di mana kita mendefinisikan variabel yang bakal kita gunakan, lalu kita awali dengan begin dan kita akhiri dengan end titik, karena ini adalah program yang utama. Namun di sini bagian yang variabel ini itu bisa kita letakkan juga di atas sebelum kata prosedur, itu tidak masalah. Asalkan prosedurnya itu juga di dalamnya itu memiliki definisi variabel, begin, end, dan diawali dengan kata prosedur dan menuliskan nama prosedurnya. Sebagai contoh, kita lihat di sini ada suatu prosedur percobaan kita, di mana program utamanya itu namanya coba prosedur. Ibu di sini mempergunakan UCCRT agar ada beberapa fungsi yang bisa Ibu panggil seperti fungsi clear screen dan read key. Lalu prosedur yang ingin Ibu buat itu kita namakan adalah prosedur hitungan. Nah, jangan lupa setelah kata prosedur sama dengan setelah kata program, dia memiliki tanda titik koma. Selanjutnya kita definisikan variabelnya, yaitu di sini kita pakai variabel X dan variabel Y yang bertipe integer. Seperti ketika kita menuliskan program, maka pada prosedur kita mengawali dengan kata begin dan mengakhiri dengan kata end, tapi mempergunakan titik koma. Di sini program yang Ibu buatkan ke dalam prosedur adalah menanyakan user untuk menginput berapa nilai dari X. Dan kemudian nilai X tersebut Ibu buatkan dia menjadi nilai Y, di mana Y itu adalah X kuadrat. Setelah selesai, maka Ibu ingin menampilkan bahwa nilai Y itu adalah hasil perhitungan yang tadi. Jadi inilah isi dari prosedur hitungan. Seandainya kalian memanggil prosedur hitungan di sebuah program besar lainnya, maka yang terjadi adalah hal yang ini. Dan di sini Ibu langsung panggil program hitungan tersebut ke dalam program coba prosedur.
Jadi, badan dari program utama Ibu itu terdiri dari yang pertama Ibu mau membersihkan layarnya terlebih dahulu, lalu menuliskan kata, ini contoh pemanggilan prosedur, dan setelah itu Ibu panggil prosedur yang tadi sudah Ibu tuliskan, yaitu prosedur hitungan. Lalu Ibu akhiri. Kalau misalnya ini Ibu runningkan atau Ibu compile, maka hasilnya adalah seperti ini. Yang dikeluarkan itu memang adalah yang program utama. Jadi yang program utama itu kan pertama menuliskan dulu kata ini contoh pemanggilan prosedur, sehingga di sini dituliskan. Lalu dia memanggil hitungan. Hitungan itu siapa? Hitungan itu yang pertama menanyakan user untuk memasukkan nilai X. Maka muncul ini. Kalau kita input 4, dia langsung akan membaca dan memproses Y sama dengan X kuadrat, sehingga hasilnya itu ditampilkan kembali, yaitu nilai Y, di mana nilai Y adalah X kuadrat dan sudah ada hasil hitungan dari program prosedur tadi. Jadi kira-kira seperti ini adalah contoh dari prosedur. Namun yang perlu kalian ingat di sini bahwa variabel X dan Y yang kalian buatkan di dalam prosedur itu bersifat lokal. Artinya X dan Y ini itu hanya memiliki atau hanya terdefinisi itu pada prosedur ini saja, bukan pada prosedur lain atau bukan pada program utama. Jadi sebagai contoh, kalau misalnya di sini kalian ingin menuliskan grad ln nilai X tadi adalah X, padahal di program utama kita itu tidak ada mendefinisikan variabel apapun. Kalau kalian perhatikan nih program utamanya itu tidak ada definisi variabel. Variabel ini hanya untuk si prosedur saja. Oleh sebab itu ini tidak akan jalan programnya karena program utama kita tidak mengenal X itu siapa karena kita tidak definisikan. Meskipun kita mendefinisikan X dan Y itu di prosedur, tapi dia hanya untuk prosedur itu saja dikenali, tidak untuk program utama. Lalu bagaimana agar variabel kita itu bisa dikenali di program utama dan juga sama di prosedur itu bisa dikenali? Di sini kita bisa melakukan pengiriman parameter. Kalau kalian perhatikan sekarang Ibu memiliki program utama itu yang penulisan prosedurnya berbeda. Kalau kalian perhatikan di sini, tadi kan kalau kata yang kita letakkan setelah prosedur itu langsung titik koma ya, tidak ada embel-embel di belakangnya. Nah, jika kalian ingin membuat parameter yang bisa dibaca di program utama, maka kalian bisa mendefinisikan seperti ini. Setelah kata prosedur yang ingin kalian buat, lalu di dalam kurung kalian buat ataupun kalian definisikan variabel-variabel yang bakal diakses di program utama. Yaitu misalnya di sini X, Y, Z dengan tipe integer. Lalu bisa juga kita mempergunakan hal yang ini. Jadi dia ada dua cara. Yang pertama langsung kita definisikan seperti ini. Yang kedua kita buat variabel M itu adalah integer dengan mempergunakan kata variabel. Lalu baru titik koma. Jadi nanti ketika kita panggil dia di program utama, maka itu sudah langsung otomatis terdefinisi variabel-variabelnya. Nah, variabel ini itu kita sebut sebagai variabel formal. Kalau kalian nulis dengan cara seperti ini, X, Y, Z sama dengan integer, maka ini adalah variabel formal. Sedangkan kalau kalian nulisnya dengan cara seperti ini, variabel M adalah integer, maka ini adalah variabel acuan. Meskipun nanti di dalam program utama variabel yang dikenali oleh si Pascal itu adalah A, B, dan C dan juga min tetap jalan karena kita sudah mendefinisikan bahwa untuk fungsi ini apapun nilai yang diletakkan di situ itu dia sama dengan yang ada di memori prosedurnya. Atau dengan kata lain, di sini kita memindahkan nilai dari parameter nyata yaitu ABC dan min yang nanti bakal diolah dan diinputkan oleh user di program utama menjadi nilai pada X, Y, Z, dan M di prosedur kita. Kita lihat untuk lebih jelasnya seperti apa. Kalian bisa perhatikan di sini, ini prosedurnya.
itu untuk mencari nilai yang paling kecil dari ada inputan 3 variabel. Lalu di program utamanya, itu kita meminta user memasukkan 3 nomor. Jadi 3 nomor tadi itu sebenarnya akan terbaca sebagai variabel A, variabel B, dan variabel C yang merupakan variabel ataupun parameter yang nyata. Selanjutnya, di sini kita panggil prosedur tadi. Prosedurnya adalah find min. Sama kan prosedurnya find min. Lalu di sini kita definisikan lagi atau kita pindah nilai dari variabel ABC menjadi nilai di XYZ ini, yaitu dengan cara membuatkan bahwa sekarang yang bakal diolah oleh prosedur find min ini itu adalah parameter yang isinya berisi variabel A, variabel B, variabel C, dan juga variabel min. Ini tidak masalah, ini tetap akan terbaca. Kenapa? Karena kita sudah mendefinisikan di sini. Jadi nilai yang ada di A, B, C, dan min ini bakal dipindah ke parameter X, Y, Z, dan hem. Kalau misalnya ini kita jalankan, maka kira-kira hasilnya seperti ini. Program akan meminta kita untuk menginput 3 nomor. Setelah kita input, maka dia akan memindahkan nomor tersebut dari variabel A, B, C menjadi variabel X, Y, Z dan diolah lagi sehingga min yang ada di sini itu berasal dari variabel M yang ada di sini yang merupakan hasil pengolahan dari ketiga variabel X, Y, Z tersebut. Kalau misalnya kita lihat luarannya itu minimum adalah nilai dari min, sehingga kalau seperti ini secara otomatis si prosedur kita tadi itu menghitung nilai mana yang paling kecil, dan setelah itu dia pun memberikan hasil bahwa nilai yang paling kecil adalah 45. Tapi jangan lupa, ketika kalian ingin menggunakan variabel-variabel yang banyak, maka sebaiknya kalian definisikan variabelnya seperti ini. Sehingga ketika dia dipanggil di program utama, maka variabel yang ada di program utama bisa masuk ke dalam prosedur tersebut. Sekarang kita lihat dari segi pemrograman. Program di atas itu sebenarnya meminta user untuk memasukkan 3 nilai, dan program secara otomatis akan membandingkan 3 nilai tersebut dan memilih nilai mana yang paling kecil. Artinya di sini, ketika kita berpikir bagaimana membuat prosedur tersebut, kita harus menuliskan terlebih dahulu algoritma dari program tersebut. Jadi algoritmanya yang pertama kita ingin user memasukkan 3 angka. Lalu nanti di prosedur kita itu kita akan melakukan operasi pembandingan. Operasi pembandingan untuk melihat mana yang lebih kecil. Operasi pembandingan ini kalian itu bisa melakukannya dengan mempergunakan pengkondisian, karena di pengkondisian kita bisa melakukan operasi relasi dan boolean. Contohnya di sini kita membutuhkan operasi relasi untuk membandingkan angka satu dengan yang lain lebih kecil, mempergunakan operator relasi. Kalau misalnya ada angka X, Y, Z, kita bandingkan dulu X lebih kecil dari Y. Kalau iya, maka nilai yang bakal muncul nanti adalah si X. Tapi kalau enggak, artinya kalau Y yang lebih kecil daripada X, maka nilai yang bakal muncul adalah si Y. Namun, kalau misalnya ternyata sudah didapatkan nilai M ini, tetapi Z itu lebih kecil dari M, maka sekarang memori di Pascal harus menukar M yang tadinya adalah hasil perbandingan kedua ini menjadi Z. Nah, ketika dipanggil, maka dihasilkanlah hasil dari perbandingan tersebut yang berada pada variabel min. Demikianlah yang disebut sebagai prosedur dan dasar dari prosedur. Di video berikutnya kita akan melihat bagaimana cara kita mempergunakan prosedur pada pemrograman mencari faktorial suatu angka.